Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya hormati, pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan materi tentang Dagu Sibu sebagai bagian dari Gema Cermat, Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat. Selamat menyaksikan. Nah, sebelumnya, apakah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian pernah mendengar istilah Dagu Sibu? Ya, Dagu Sibu merupakan singkatan dari dapatkan, gunakan, simpan, dan buang obat dengan baik dan benar. Prinsip yang pertama yaitu dapatkan obat dengan benar. Dapatkan obat di tempat yang paling terjamin dan memiliki izin, seperti apotek, puskesmas, rumah sakit, klinik, dan lain sebagainya. Hal ini dikarenakan penyimpanan obat di apotek atau fasilitas pelayanan kesehatan lebih terjamin, sehingga obat dapat sampai ke tangan pasien dalam kondisi yang baik. Sebelum mendapatkan obat, kita perlu mengetahui penggolongan obat. Berdasarkan nama obat dibedakan menjadi obat paten dan obat generik. Obat paten merupakan obat yang masih memiliki hak paten dan hanya dapat diproduksi oleh produsen pemegang hak paten, diedarkan dengan nama paten atau merek dari produsen. Sedangkan obat generik merupakan obat yang telah habis masa patennya sehingga bisa diproduksi oleh semua perusahaan farmasi. Obat generik maupun obat paten memiliki kandungan dan efek terapi dan bekerja dalam tubuh dengan cara yang sama. Namun, perbedaannya adalah obat paten mengalami serangkaian penelitian dan uji klinis yang memerlukan biaya yang tidak sedikit, sehingga memiliki harga yang lebih mahal. Sedangkan obat generik tidak mengeluarkan biaya untuk penelitian dan pengembangan awal, sehingga harganya lebih murah. Berdasarkan penandaannya, obat dibedakan menjadi obat bebas terbatas, obat keras dan psikotropika, serta narkotika. Untuk obat bebas dan obat bebas terbatas dapat dibeli tanpa resep dokter, sedangkan untuk obat keras, psikotropika, dan narkotika harus didapatkan dengan resep dokter. Waspada obat palsu. Yuk kita cek klik dulu. Cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsa. Untuk mengetahui keaslian obat, Anda bisa mengecek pada website BPOM atau men-scan barcode dan cek nomor izin edar pada aplikasi BPOM Mobile. Prinsip yang kedua, gunakan obat sesuai aturan penggunaan. Gunakan obat sesuai aturan pakainya. Perhatikan dosis, rentang waktu, dan lama penggunaan obat. Dosis merupakan takaran obat yang dibutuhkan untuk mencapai efek pengobatan yang diharapkan. Contohnya, dewasa 3 kali 1 tablet, anak-anak 3 kali setengah tablet. Untuk sirup, dosisnya menggunakan sendok takar yang tersedia. Kedua, rentang waktu. 1 kali 1 artinya obat diminum 1 kali sehari pada jam yang sama. 2 kali 1 artinya obat diminum 2 kali sehari setiap 12 jam. Sedangkan 3 kali 1 artinya obat diminum 3 kali sehari setiap 8 jam. Ketiga, lama penggunaan obat. Misalnya untuk antibiotik harus diminum sampai habis, pada umumnya 3-5 hari. Gunakan antibiotik secara bijak. Antibiotik adalah obat yang digunakan untuk mematikan atau menghambat pertumbuhan bakteri penyebab infeksi. Antibiotik hanya diperlukan untuk mengatasi infeksi bakteri, tidak dapat untuk mengobati infeksi yang disebabkan oleh virus. Antibiotik harus diminum sampai habis. Jika tidak dihabiskan, dapat menyebabkan resistensi antibiotik atau bakteri resisten, di mana bakteri penyebab infeksi yang dulunya bisa dimatikan dengan antibiotik tertentu, kemudian tidak dapat lagi dimatikan dengan antibiotik tersebut dengan dosis sesuai ketentuan. Saat ini, bermunculan bakteri resisten, bahkan multiresisten. Pasien yang terinfeksi bakteri multiresisten seringkali sulit disembuhkan atau berakhir dengan meninggal. Nah, apa penyebab bakteri berubah menjadi resisten? Penggunaan antibiotik yang tidak ada indikasi infeksi bakteri, tidak tepat jenis, tidak tepat dosis, terlalu lama, atau terlalu singkat. Konsumsi makanan yang mengandung sisa antibiotik, tertular pasien infeksi bakteri resisten, atau sering menggunakan antibiotik.
Oleh karena itu, mari kita bijak menggunakan antibiotik. Beli atau dapatkan antibiotik hanya dengan resep dokter, ikuti petunjuk penggunaan antibiotik, jeli dan berani bertanya apakah ada antibiotik yang diberikan, awasi penggunaan antibiotik di rumah dan konsultasi ke dokter jika sakit lebih dari 3 hari. Selanjutnya, penggunaan obat berdasarkan bentuk sediaan dibagi menjadi obat oral seperti tablet atau kapsul, krim atau salep, tetes mata, salep mata, tetes telinga, suppositoria atau tablet vagina, dan inhaler. Prinsip yang ketiga, C. Simpan obat dengan baik dan benar. Nah, bagaimana cara penyimpanan obat yang baik dan benar? Pertama, jangan melepas etiket pada wadah obat karena tercantum nama, cara penggunaan, dan informasi penting lainnya. Perhatikan dan ikuti aturan penyimpanan pada kemasan, letakkan obat jauh dari jangkauan anak-anak, simpan obat dalam kemasan asli dan wadah tertutup rapat, jangan menyimpan obat di dalam mobil dalam jangka waktu yang lama, serta perhatikan tanda-tanda kerusakan obat dalam penyimpanan. Obat yang telah rusak harus dibuang, walaupun belum kadaluarsa. Penyimpanan untuk tablet dan kapsul tidak disimpan di tempat yang panas atau lembab. Untuk obat sirup tidak disimpan di dalam lemari pendingin kecuali jika tertulis pada petunjuk penyimpanan. Untuk obat vagina atau ovula dan anus atau suppositoria disimpan di lemari pendingin pada suhu 2-8 derajat Celcius, namun bukan pada freezer. Penyimpanan untuk obat bentuk aerosol atau semprot tidak disimpan di tempat bersuhu tinggi. Untuk insulin yang belum digunakan disimpan di lemari pendingin suhu 2-8 derajat Celcius. Setelah digunakan dapat disimpan di suhu ruangan. Sedangkan obat yang telah rusak harus dibuang walaupun belum kadaluarsa. Prinsip yang keempat, buang obat dengan baik dan benar. Lantas, bagaimana cara membuang obat secara baik dan benar? Pertama, pisahkan isi obat dari kemasan, lepaskan etiket dan tutup dari wadah, serta buang kemasan obat setelah dirobek atau digunting. Untuk sirup, buang isi obat sirup ke dalam saluran pembuangan air atau jamban setelah diencerkan. Hancurkan botolnya dan buang di tempat sampah. Untuk tablet atau kapsul, buang obat tablet atau kapsul di tempat sampah setelah dihancurkan dan dimasukkan ke dalam plastik serta dicampur dengan tanah atau air. Untuk krim atau salep, gunting wadah salep atau krim terlebih dahulu dan buang secara terpisah dari tutupnya di tempat sampah. Untuk jarum insulin, buang jarum insulin setelah dirusak dan dalam keadaan tutup terpasang kembali. Sekian dari kami, semoga Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian dapat lebih paham serta lebih bijak dalam penggunaan obat sehingga dapat mencapai efek pengobatan yang optimal. Kurang lebihnya saya mohon maaf, terima kasih, matur nuwun sampun mirsani dan semoga bermanfaat.